hal-hal baru yang belum pernah mereka lihat, monster yang belum pernah mereka hadapi, dan koloni lain yang belum pernah mereka singgahi. Dan bisa dibilang ini kan berarti tipikalnya tuh adventure yang mirip-mirip kayak One Piece, kayak Eden Zero gitu ya. Menceritakan semuanya secara perlahan-lahan, ditunjukkan, tidak dikasih tahu. Oke, saya Minasan, saya kembali di Sound Speak. Jadi kali ini aku kembali membawa pandangan pertamaku di fall kali ini tuh ya, fall 2021 untuk seri anime Sakugan. Salah satu anime yang tidak kuduga akan aku nikmati ceritanya, karena aku pertama kan ngelihat dari key visual, ngelihat dari judul gitu kan. Aku coba nonton di Bilibili, ternyata di akhir episode satunya ini animenya mecha. Dan kalau kalian ngikutin videoku gitu ya, aku pernah bilang dulu aku tuh sebenarnya nggak begitu doyan, nggak begitu tergugah nonton anime mecha. Tapi Sakugan adalah pengecualian, karena ini bisa dibilang salah satu seri lainnya selain Blue Period yang berhasil membangkitkan gairahku menonton anime di musim ini. Jadi silakan di like, share, subscribe kalau kami pembahasan kali ini. Selalu di follow Instagram Sound Speak. Ini pandanganku. Gimana pandanganmu? Sakugan diangkat, diadaptasi dari novel pada tahun 2018. Di season ini dipastikan akan tayang selama 12 episode. Dan seperti biasa aku buka dulu dengan sinopsisnya dulu buat barangkali yang belum nonton atau belum ngikutin ini seri. Ceritanya berlatar di bawah tanah. Karena di bawah tanah maka hidupnya seperti labirin. Di labirin itu ada beberapa area. Areanya disebut koloni. Dan disinilah manusia itu tinggal. Di luar koloni ada area yang tidak terjamah, di situ banyak sekali monster. Oke, jadi ini latarnya manusia tinggal dalam sebuah labirin di bawah tanah, underground. Karakter utama kita pertama adalah Memempu. Dia adalah seorang cewek umur 9, tapi jeniusnya bukan main. Umur 9 itu dia sudah lulus kuliah, luar biasa sekali, sudah sarjana dia. Aku umur 9 dulu masih main Tekken rasanya ya. Tapi dia udah lulus kuliah dan dia ahli sekali perobotan. Segala sesuatu tentang mesin, tentang mecha, dia ahli banget. Nah, dia itu punya keinginan untuk menjadi marker. Marker itu adalah sebuah profesi, sebuah pekerjaan di mana orang yang menjadi marker ini harus menjelajah keluar koloni tadi untuk ya mengeksplor apa yang ada di dalam labirin. Tapi impian itu ditentang oleh ayahnya dia, seorang mantan marker yang mana tahu nih kalau pekerjaan marker ini bahaya banget. Dan ayahnya sendiri bernama Gagamber. Si Gagamber ini dulunya jago banget, keren banget gitu. Bisa dibilang kayak hero lah, sangat disegani. Tapi mungkin karena dulu dia punya kehilangan gitu lah ya. Dia punya kisah buruk di masa lalu soal menjadi marker. Maka dia sekarang memutuskan untuk menjadi pekerja biasa, penambang biasa gitulah ya, untuk menghidupi anaknya. Dan udahlah kehidupan mereka sehari-hari seperti ini, meskipun tidak terlihat seperti ayah dan anak gitu ya. Ini si Memempu ini amat sangat kurang ajar, tapi ya sudahlah gitulah. Mungkin memang pola asuhnya gitu ya, parentingnya memang seperti itu. Pokok seperti inilah gitu ya kehidupan mereka. Nah, akhirnya suatu ketika Memempu itu tadi menemukan sebuah peta. Sebuah peta yang akan membawa dia kepada lokasi yang pernah muncul di mimpinya dia. Dia buat sebuah gambar gitu, sebuah lukisan. Itu pemandangannya indah banget, belum pernah dia lihat. Dan dia itu berkeinginan untuk bisa melihat secara langsung lokasi itu tadi. Lokasi yang cuma ada di mimpinya. Ketika akhirnya dia dapat peta itu tadi, dia pengen menjadi marker, dia pengen keluar gitu ya, mengeksplor labirin, mencari tahu lokasinya tadi berdasarkan peta yang dia dapatkan. Awalnya ditentang sama ayahnya, tapi akhirnya sang ayah luluh dan Gagamber ikut serta keluar labirin dan mencari lokasi indah yang ada di mimpinya si Memempu. Dan tentu karena mecha gitu ya, maka mereka mengeksplor keluar, bisa dibilang kayak pekerjaan sehari-hari, segala macamnya itulah ya, itu bermodalkan atau bergantung pada robot, pada mesin. Ya udahlah, ini ayah anak ini akhirnya memiloti robotnya mereka sendiri mengeksplor dunia luar. Dan kurang lebih seperti itu. Premisnya sesederhana itu, dan bisa dibilang ini kan berarti tipikalnya tuh adventure yang mirip-mirip kayak One Piece, kayak Eden Zero gitu ya. Kenapa aku bandingkan dengan One Piece dan Eden Zero? Karena memang adventure-nya akan terasa seperti itu, dan nanti akan aku perdalam. Untuk theme song, ending seperti biasa. Kalau begitu aku dengar pertama kali, aku nggak
catchy gitu menurutku ya. Ya udah selalu tak skip. Cuman untuk openingnya sebenarnya enak tuh di awalnya. Cuman begitu sampai di ref entah kenapa kok ngedrop gitu jadinya. Tapi ya not bad gitulah. Mungkin satu hal yang bisa aku garis bawah yang aku suka sih dari tampilan dan desain openingnya. Yang mana scene-scene seperti ini itu ya agak jarang aku temukan tuh. Aku nggak ngerti apa, mungkin kalian punya pendapat yang berbeda gitu. Barangkali openingnya menurut kalian enak, endingnya enak, silakan nggak apa-apa, taruh aja di kolom komentar. Nah, untuk yang terakhir seperti biasa, ini adalah kenapa aku menyukai seri ini dan menurutku kalian pun juga sebaiknya menonton dan bisa menyukai seri ini. Ada 3 alasan. Yang pertama, adventure-nya. Tadi aku udah bilang, adventure-nya. Kita tuh bener-bener dikasih dunia yang unpredictable. Meskipun ya namanya sebuah seri baru, jelas lah ya, kita nggak punya ekspektasi apapun, kita nggak bisa membayangkan apapun. Oke, betul. Tapi konsep atau latar di mana manusia itu tinggal dalam bawah tanah dan tinggal dalam sebuah labirin gitu ya. Selama ini kita cuman ditunjukkan dari awal cerita tuh di koloninya si Memempu sama Gagamber ini, yaitu Pingin. Yang mana Pingin tuh rasanya kayak Cina bisa dibilang. Nah, begitu mereka memutuskan untuk keluar, mereka akan menjelajahi tempat satu persatu. Mereka akan menjelajahi spot-spot aneh yang belum pernah mereka temukan, hal-hal baru yang belum pernah mereka lihat, monster yang belum pernah mereka hadapi, dan koloni lain yang belum pernah mereka singgahi. Jadi kita tuh bersama dengan Memempu, bersama dengan Gagamber, kita lihat dari point of view-nya mereka. Bagaimana selama ini tuh kita cuma tahu ya dunianya tuh Pingin ini aja, koloni kita ini aja dengan semua kesehariannya. Begitu keluar, ada begitu banyak hal-hal baru yang bisa dieksplor, dan itulah yang menarik menurutku dari perjalanan ceritanya. Makanya aku bilang tadi kayak Eden Zero, kayak One Piece, karena dalam perjalanan cerita seri-seri tadi, dari satu pulau ke pulau lain atau satu planet ke planet lain, kita nggak ngerti apa yang bakal terjadi. Yang kedua itu adalah karakternya. Aku suka karakternya tuh kuat gitu, meskipun nggak terlalu banyak gitu ya bisa dibilang. Yang jadi fokus kita tuh pasti memang ya cuman Gagamber sama Memempu. Memempu anak yang keras kepala, yang bisa dibilang cukup percaya diri, kelewat pede lah bisa dibilang, karena dia tuh jenius. Dia nggak mau dengerin ayahnya ini, dia merasa dirinya paling benar, dia pengen eksplor, jiwa eksplornya tuh gede banget. Itu tuh nampak sekali, kuat sekali, dan menurutku tuh jadi daya tarik tersendiri. Pun halnya dengan Gagamber. Gagamber seorang pria paruh baya yang sayang dengan anaknya, yang khawatir dengan anaknya, yang mencoba selalu melindungi anaknya, tapi di sisi lain dia berusaha untuk menyupport dia juga, tapi malah sering jadi sumber masalah buat anaknya. Dinamika, kombinasi dynamic duo ini gitu ya, ayah dan anak ini sangat amat menarik menurutku. Dalam setiap perjalanan ceritanya, tadi aku udah bilang, mungkin karena source-nya tuh novel gitu kali ya. Jadi karakterisasinya tuh dari awal sudah kuat banget, dan seiring episode berjalan, cerita berjalan, akan semakin diperkuat lagi. Yang ketiga, show, not tell. Anime ini adalah salah satu contoh seri yang menggambarkan dunianya, menceritakan ceritanya, itu dengan ditunjukkan, tidak dengan dikasih tahu. Show, not tell. Ini aku pribadi sih ya. Sedikit melenceng dikit. Aku tuh kan pernah bilang kalau aku nggak tergugah nonton anime isekai. Dan salah satu alasannya adalah semakin kemari judulnya itu semakin panjang. Ini menurutku, aku nggak ngerti kalau kalian sih ya, mungkin kalian fine-fine aja, tapi menurutku ini menyebalkan. Secara nggak langsung anime-anime itu tadi, seri-seri itu tadi sudah memberitahu premis dasarnya apa. Reinkarnasi jadi spider, reinkarnasi jadi assassin, reinkarnasi ini, reinkarnasi itu. Kayak maksudnya kayak sudah dibocorin. Meskipun betul aku tahu itu bukan premis, bukan konflik utama ceritanya, betul, aku paham. Tapi tetap aja menurutku kayak jadinya spoiler jatuhnya. Karena aku menikmati seri-seri, aku tumbuh menemukan dan menonton seri-seri yang judulnya singkat, padat, jelas, sedikit menggambarkan apa cerita serinya. Tapi begitu kita nonton, kita akan ditunjukkan satu persatu apa yang ada di dalam serinya, apa kekayaan serinya. Makanya di Sakugan aku menemukan itu lagi. Aku merasa kayak dulu aku explore anime Gangsta, atau anime kayak Punchline, atau anime kayak Kokoro Connect, atau anime kayak Arcana Familia, atau anime Freezing, atau kayak Medaka Box. Aku lihat key visualnya, aku lihat judulnya, aku lihat genrenya, aku menemukan ada gambaran, oh kelihatannya kayak gini nih ceritanya, oh tentang gangster nih, oh tentang anak sekolah nih. Tapi apa yang terjadi? Premisnya apa? Konfliknya yang mau dibangun apa? Karakternya kayak gimana? Itu aku nggak dapat. Aku cuma ada bayangan sekilas aja, cuman clearnya seperti apa, aku nggak dapat. Jadi begitu aku nonton episode 1, mataku langsung dibuka, langsung dikasih tahu perlahan-lahan. Dan ini seri yang berhasil mengeksekusi itu, menceritakan semuanya secara perlahan-lahan, ditunjukkan, tidak dikasih tahu.
ceritanya dibangun, dunianya dibangun, semua perlahan-lahan dijelaskan, muncul satu demi satu. Kita tuh bener-bener kayak dicemplungin gitu. Kita dicemplungin, kita harus cari tahu marker itu apa, koloni itu apa, oh ada robot, oh ada monster. Itu yang menurutku jadi keunikan, jadi kekuatan, dimana kok aku pribadi agak kurang menemukan itu akhir-akhir ini. Mungkin yang terakhir aku rasakan itu Oteksi kali. Oteksi karena memang itu anime misteri juga gitu kan. Dan itu akhirnya bikin aku menemukan kembali feel-nya, gairahnya untuk menonton anime. Dan mekanya sendiri pun kurang menjadi sorotan utama lah bisa dibilang. Mekanya di sini bener-bener kayak memang robot yang membantu pergerakan mereka, membantu pekerjaan mereka. Terlepas dari CGI monster atau robotnya yang memang kadang agak mengganggu mata, buatku sih nggak terlalu jadi masalah. Dan ini seri yang memang banyak orang bilang hidden gem di fall 2021. Jadi itu aja untuk kali ini. Gimana mendapat kalian yang sudah nonton? Barangkali taruh aja di kolom komentar. Silahkan di like videonya kalau kalian suka bahasan kali ini. Jangan lupa berkomentar, di share teman kalian, dan terakhir jangan lupa di follow Instagram Soundspeak dan subscribe buat kalian yang nikmati di banyak konten anime dan manga dari channel Soundspeak. Karena anime dan manga itu yang aku suka dan yang kalian suka. So, see you guys in the next video. Itterasshai minasan.